Om Swastiastu. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan menjelaskan mengenai konsep dasar sosiologi. Sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Nah, yang pertama ada definisi sosiologi. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu sosiologi? Mungkin beberapa udah ada yang tahu nih apa itu sosiologi. Jadi, sosiologi itu merupakan suatu ilmu sosial yang akan mempelajari berbagai kehidupan bermasyarakat atau suatu ilmu yang paling mudah yang dikenal dibandingkan ilmu-ilmu sosial lainnya. Sosiologi juga merupakan suatu cabang ilmu sosial yang mempelajari bermasyarakat dan pengaruh yang terjadi pada kehidupan sosial. Nah, sosiologi ini sendiri memiliki ciri-ciri loh. Ada 4 ciri-ciri sosiologi. Apa aja sih? Yang pertama ada empiris. Empiris sendiri artinya ilmu yang diperoleh berdasarkan observasi sesuai akal sehat, sesuai fakta, serta tidak menghasilkan sesuatu yang bersifat spekulatif. Kemudian yang kedua ada teoritis. Artinya, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang selalu berusaha menyusun kesimpulan atau abstraksi dari hasil sebuah observasi. Kemudian yang ketiga ada kumulatif. Kumulatif merupakan disusun atas teori-teori yang sudah ada atau memperbaiki, memperluas, serta memperkuat teori-teori terdahulu. Terakhir ada non-etis nih. Ciri sosiologi yang terakhir ini artinya tidak mempermasalahkan baik buruknya sesuatu, tetapi menganalisis sebab akibat dan menjelaskannya secara mendalam. Oke, jadi pembahasan selanjutnya ada proses dan interaksi sosial. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu proses sosial? Jadi, proses sosial merupakan cara berhubungan yang bisa dilihat oleh individu atau kelompok sosial jika saling bertemu. Kemudian ada interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Apa aja sih? Pertama ada interaksi sosial asosiatif atau positif, yaitu ada kerjasama, kemudian akomodasi, toleransi, akulturasi, dan asimilasi. Kemudian ada interaksi sosial disosiatif atau negatif. Apa aja sih? Yang pertama ada persaingan atau kompetisi nih. Udah jelas banget ya, itu tuh negatif. Kemudian ada kontravensi, dan yang terakhir ada pertentangan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kelompok sosial. Kelompok sosial adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri dari perkumpulan individu yang hidup bersama dengan mengadakan suatu hubungan timbal balik yang teratur dan intensif. Proses terbentuknya dari kelompok sosial karena adanya sebuah naluri manusia yang hidup bersama, namun dalam perkembangan kehidupan selanjutnya akan memiliki kehendak dan kepentingan yang tidak terbatas, maka diperlukan kerjasama antar anggota kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai stratifikasi dan mobilitas sosial. Stratifikasi sosial merupakan sebuah konsep yang menunjukkan adanya pembeda dan atau pengelompokan suatu kelompok sosial secara bertingkat. Bentuk-bentuk stratifikasi dilihat dari 3 segi. Yang pertama yaitu segi proses, segi sifat, dan stratifikasi yang dilihat dari segi dasar-dasar pelapisan sosial. Yang pertama yaitu dari segi proses, dibagi lagi menjadi 2, yaitu stratifikasi yang terjadi dengan sendirinya dan stratifikasi yang terjadi dengan sengaja. Yang kedua yaitu yang dilihat dari segi sifat, dibagi lagi menjadi 2, yaitu stratifikasi sosial yang terbuka dan stratifikasi sosial yang tertutup. Mobilitas sosial merupakan perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari lapisan ke lapisan yang lain, dan tinggi rendahnya mobilitas sosial individu dalam suatu masyarakat sangat ditentukan oleh terbuka atau tidaknya kelas sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Jenis-jenis mobilitas sosial ada 4, yaitu mobilitas vertikal, mobilitas horizontal, mobilitas intragenerasi, dan mobilitas antargenerasi. Mobilitas vertikal dibagi lagi menjadi 2, yaitu mobilitas vertikal naik dan mobilitas vertikal turun. Mobilitas horizontal merupakan perpindahan posisi dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lain namun masih sederajat. Mobilitas intragenerasi dibagi lagi menjadi 2, yaitu mobilitas intragenerasi naik dan mobilitas intragenerasi turun. Mobilitas antargenerasi dibagi lagi menjadi 2, yaitu
antar generasi naik dan mobilitas antar generasi turun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pranata sosial. Apa sih pranata sosial itu? Jadi, pranata sosial merupakan sistem norma yang mengatur segala tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dalam hidup bermasyarakat. Singkatnya, pranata sosial ini adalah suatu sistem yang mengatur masyarakat. Pranata sosial memiliki fungsi, yaitu memberikan pedoman kepada anggota masyarakat dalam hal bertingkah laku dan bersikap dalam menghadapi masalah kemasyarakatan, dan juga memiliki fungsi manifest atau nyata dan fungsi laten, di mana fungsi manifest ini merupakan fungsi yang tampak dan fungsi laten merupakan fungsi yang tidak tampak. Yang pertama itu pranata keluarga, yang kedua pranata agama, yang ketiga pranata ekonomi, yang keempat pranata pendidikan, dan yang terakhir pranata politik. Pranata keluarga merupakan sistem atau aturan yang mengatur aktivitas di lingkungan keluarga. Pranata agama merupakan petunjuk atau sistem yang mengatur terkait dengan keagamaan. Pranata ekonomi merupakan sistem yang mengatur dan menanggulangi permasalahan terkait ekonomi. Pranata pendidikan merupakan pranata untuk mengubah sikap dan tata laku melalui upaya pengajaran atau pelatihan. Dan pranata politik merupakan usaha dari kegiatan politik dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan dengan berbekal ilmu kenegaraan. Selanjutnya itu mengenai penyimpangan dan kontrol sosial. Apa sih penyimpangan itu? Jadi penyimpangan merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Kita pasti berpikir penyimpangan itu merupakan hal yang negatif, bukan? Tapi penyimpangan juga ada yang positif loh. Jadi penyimpangan memiliki dua sifat, yaitu positif dan negatif. Penyimpangan yang bersifat positif merupakan penyimpangan yang mengandung unsur-unsur kreatif dan inovatif sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Sedangkan sifat penyimpangan negatif merupakan perilaku atau tindakan yang dipandang rendah oleh masyarakat dan berakibat buruk. Penyimpangan dapat digolongkan menjadi tiga. Yang pertama itu tindakan non-konform, di mana tindakan non-konform ini merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang ada. Selanjutnya ada tindakan antisosial atau asosial, di mana tindakan ini merupakan tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan yang ada di masyarakat. Dan selanjutnya itu tindakan kriminal, di mana tindakan ini melanggar aturan hukum yang termuat dalam undang-undang dan mengancam keselamatan seseorang. Nah, untuk menanggulangi penyimpangan tersebut, kita mengenal adanya sistem pengendalian sosial. Apa sih sistem pengendalian sosial itu? Jadi, pengendalian sosial merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi yang seimbang, damai, dan stabil dalam masyarakat melalui persuasi dan koersi yang didukung oleh pranata sosial, di mana pengendalian sosial ini ada yang bersifat preventif, yaitu dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran, dan represif yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. Berikutnya yaitu cara melakukan pengendalian sosial, yaitu ada dengan melalui institusi dan non-institusi, secara lisan, simbolik, dan kekerasan. Selanjutnya ada pengendalian sosial melalui imbalan dan hukuman. Ada pengendalian sosial secara formal dan informal. Ada pengendalian sosial melalui sosialisasi, dan pengendalian sosial melalui tekanan. Selanjutnya yaitu kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan merupakan kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi pikiran, karya, serta hasil karyanya. Dalam masyarakat, kebudayaan merupakan struktur normatif yang artinya kebudayaan berperan sebagai garis-garis pokok mengenai perilaku dengan menetapkan aturan-aturan mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Adapun wujud dari kebudayaan, yang pertama mentifak. Mentifak merupakan kebudayaan yang bersifat abstrak seperti ide, gagasan, kepercayaan, pemikiran, ideologi, dan pandangan. Yang kedua, sosiofak merupakan kebudayaan yang menempatkan manusia sebagai anggota masyarakat yang perilakunya sesuai dengan nilai, moral, norma, dan adat istiadat. Yang ketiga, artefak merupakan kebudayaan materi seperti rumah, pakaian, perkakas, dan lain-lain. Dengan adanya kebudayaan akan memunculkan sebuah multikulturalisme. Multikulturalisme merupakan masyarakat modern yang terdiri atas beragam kelompok sosial dengan sistem dan kebudayaan yang berbeda-beda. Selanjutnya, yaitu kekuasaan, negara, dan kepemimpinan. Yang pertama, kekuasaan.
Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain sesuai dengan kehendaknya. Namun, bila kekuasaan itu melembaga dan diakui masyarakatnya, disebut dengan wewenang atau authority. Kemudian yang kedua, negara dan kedaulatan. Ada berbagai definisi tentang negara, namun syarat dan pengertiannya mencakup elemen sebagai berikut. Yang pertama, penduduk. Merupakan semua orang yang berdomisili serta menyatakan diri untuk bersatu. Yang kedua, wilayah. Merupakan batas teritorial yang jelas atas darat, laut, serta udara di atasnya. Yang ketiga, pemerintah. Merupakan organisasi utama yang bertindak menyelenggarakan kekuasaan. Yang keempat, kedaulatan. Merupakan hak supremasi wewenang secara merdeka dan bebas dari dominasi negara lain. Ini berarti negara itu memperoleh pengakuan secara internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial dan modernisasi. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan, namun dalam kenyataan hidup keduanya tidak bisa dipisahkan. Ini, perubahan sosial mengalami kemajuan yang sangat pesat berkat kemajuan sains dan teknologi, khususnya pada media massa yang mampu meniadakan batas teritorial. Modernisasi adalah perubahan sosial yang terarah, maka gejala modernisasi merupakan persoalan yang harus dihadapi masyarakat, di mana prosesnya meliputi segala aspek kehidupan. Proses perubahan sosial meliputi, yang pertama ada penyesuaian terhadap perubahan. Masyarakat selalu menghendaki keseimbangan sosial, di mana berbagai lembaga yang inti atau pokoknya diharapkan tetap berfungsi secara baik. Yang kedua ada saluran perubahan sosial. Pada umumnya, saluran proses perubahan sosial ialah bidang pemerintahan, perekonomian, keagamaan, pendidikan, dan rekreasi atau wisata. Yang ketiga ada disorganisasi. Apabila ada perubahan, maka norma dan nilai-nilai kemasyarakatan mengalami proses pudar, maka timbullah problema sosial berupa penyimpangan. Adapun bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama ada perubahan evolusi dan perubahan revolusi. Perubahan evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang lambat, dalam waktu yang cukup lama tanpa ada kemauan tertentu dari masyarakatan yang bersangkutan. Perubahan revolusi yaitu perubahan secara cepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya. Dan yang kedua ada perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Adapun sebab-sebab perubahan sosial. Menurut Silo Suhermajan dan Soliman Sumardi, perubahan berasal dari masyarakat sendiri. Yang kedua ada perubahan yang berasal dari lingkungan alam fisik sekitar manusia, yang bersumber pada lingkungan fisik sekitar manusia, yang kadang-kadang disebabkan oleh tindakan para warga, masyarakat, seperti penebangan liar oleh segolongan masyarakat sehingga terjadinya tanah longsor, banjir, dan lain-lain. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang perilaku kolektif dan gerakan sosial. Perilaku kolektif adalah cara berpikir, berasa, dan bertindak yang berkembang di kalangan sebagian besar masyarakat dan relatif baru. Perilaku kolektif terdiri dari perilaku kerumunan dan perilaku massa. Perilaku kerumunan atau yang disebut dengan crowd adalah suatu kumpulan manusia sementara yang bertindak secara bersama-sama. Dan perilaku massa adalah orang-orang yang memberikan respon terhadap peristiwa-peristiwa yang sama dengan cara yang kurang lebih sama meskipun mereka tidak saling mengenalkan secara fisik. Gerakan sosial, upaya yang kurang lebih keras dan terorganisir yang dilakukan oleh orang-orang yang relatif besar jumlahnya, entah untuk menimbulkan perubahan atau menentang perubahan. Adapun tahap-tahap gerakan sosial. Menurut sosiolog W.E. Getzi, kebanyakan gerakan sosial melewati 4 tahap-tahap. Yang pertama ada tahap kegelisahan, tahap kegusaran, tahap formalisasi, dan tahap pelembagaan. Baik, itulah video pembelajaran mengenai konsep dasar sosiologi dari kami. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih.